Selamat pagi saudara-saudaraku, semoga semua sehat walafiat. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dan kita akan renungkan dari ayat yang keempat demikian. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudaraku, Mazmur 91 ini adalah serangkaian ayat yang berjudul dalam perlindungan Allah. Kita melihat di sini begitu dahsyat dan luar biasa janji-janji Allah melalui perlindungan-perlindungannya yang akan dan terus dinyatakan kepada kita sebagai umat kepunyaannya. Dalam bagian ayat renungan kita saat ini dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Saudara-saudaraku, suatu janji yang luar biasa, janji-janji yang sangat besar, yang sangat dahsyat untuk kita imani. Terlebih ketika kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan kesukaran, penuh dengan bahaya, dan terasa begitu menakutkan. Di saat-saat sekarang ini, ayat ini sangat relevan untuk kita renungkan, di mana bahaya virus COVID-19 masih terus merebak di belahan bumi ini. Saudara, Tuhan berjanji melalui ayat ini bahwa Dia akan meletakkan kita dalam perlindungannya di balik kepak sayapnya dan memasang benteng yang tebal yang tidak akan bisa ditembus malapetaka, yaitu untuk melepaskan kita, membebaskan dan menyelamatkan kita dari segala bahaya. Saudaraku, dengan berada di bawah kepak sayap Tuhan dan dibentengi perisai dan pagar tembok, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Karena janji perlindungan Tuhan bagi kita akan dinyatakan, bahkan terus dinyatakan dalam hidup kita setiap hari, dan kita alami. Terbukti bahwa saat ini saudaraku, kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan kita tetap menikmati kasih Allah karena anugerah pemeliharaan dan perlindungan Tuhan tetap berlaku bagi kita. Nah, saudara-saudaraku, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan akan terus sempurna bagi kita apabila hati kita terus melekat padanya. Ayat 14 dari perikop bacaan Mazmur 91 berbunyi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Karena itu saudaraku, awal dari serangkaian janji Allah yang luar biasa dalam Mazmur 91 ini dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 1 dan 2. Nah, itu saudaraku, kita perhatikan di sini bahwa hanya orang-orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dan hidup serta bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan mengalami janji Tuhan ini secara sempurna. Karena itu saudaraku, percayalah, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita senantiasa. Jadikanlah Tuhan tempat perlindungan kita, tempat kita menetap dan berakar. Tuhan mau
agar kita terus bersandar kepadanya dan berseru kepadanya, serta mengandalkannya ketika kesukaran menimpa kita. Dan bukan sebaliknya, menjadikan Tuhan alternatif terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Yeremia 17 ayat 7 demikian. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, melalui ayat ini pula kita melihat bahwa Tuhan ingin kita menyadari bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu, mengetahui bahwa tidak ada satupun rencananya yang gagal. Tuhan senantiasa dahsyat dalam segala sesuatu, asal kita meletakkan pengharapan kita kepadanya dan bahkan berlindung sepenuhnya kepadanya. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang kita percaya sepenuhnya, dan kita harapkan untuk menjaga hidup kita dan memelihara hidup kita seutuhnya. Saudaraku, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Dia berkuasa mengatasi segala bahaya yang mengelilingi kita. Karena itu, kita tidak bisa membentengi penyakit, dan kita tidak dapat memperoleh jaminan keselamatan sepenuhnya dengan segala kekuatan dan kemampuan duniawi kita. Saudaraku, wabah penyakit akan terus ada. Seperti virus corona terus bermutasi, kejahatan pun akan tetap ada selama kita masih berjalan di bumi ini. Tetapi Tuhan menjanjikan perlindungannya. Tidak akan ada satupun wabah, kejahatan, atau masalah lainnya yang sanggup menembus kepak sayap Tuhan. Bentengnya, perisainya, perlindungannya akan terus dinyatakan bagi kita asal kita tetap percaya, asal kita tetap duduk dalam lindungannya dan bermalam dalam naungannya yang Maha Kasih, serta hati kita tetap melekat kepadanya. Karena itu saudaraku, tentu kita tidak boleh lengah. Kita tetap harus waspada, karena kita masih ada dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Tentu kita tidak boleh lengah, saudaraku. Kita tetap harus waspada, tetapi janganlah itu membuat kita ketakutan hingga melakukan berbagai tindakan ekstrim yang hanya akan mempersulit diri kita sendiri. Mari kita tetap berhati-hati dan menjaga diri kita, menjaga iman kita setiap saat. Karena itu, kita tidak perlu terus diperbudak oleh rasa takut, sehingga gemetar menjalani hari-hari hidup kita seperti saat-saat sekarang ini. Saudaraku, karena itu tenang dan percaya kepada Tuhan dan kasih setianya, serta berjalan bersama Tuhan Yesus akan membuat kita aman dari segala bahaya apapun. Karena itu saudaraku, hiduplah bersama Tuhan. Mari buka hati kita, minta Tuhan untuk menerangi jalan-jalan kita dan memerintah di dalam hati kita, dan kita hidup sesuai firman-Nya. Maka Tuhan akan hadir bagi kita selalu, menjaga kita, dan dengan kepaknya Ia melindungi kita, membentengi kita dari segala bentuk bahaya yang ada. Oleh karena itu, biarlah saudara-saudaraku hati kita terus melekat pada Tuhan. Kita terus berlindung padanya dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, maka pada suatu ketika nanti, kita akan mengakui bahwa tidak ada pribadi lain yang mampu membebaskan dan melepaskan kita dari segala bahaya selain Tuhan. Dia akan menyelamatkan kita. Hanya di dalam Tuhan ada perlindungan
ada keselamatan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.